Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita membahas tentang game development life cycle untuk pengembangan game ya. Anda sebagai seorang engineer dalam informatika tentu tahu software development life cycle. Itu adalah alur pengembangan untuk perangkat lunak. Game ini adalah salah satu perangkat lunak juga, tetapi dia punya alur yang berbeda dibandingkan SDLC atau Software Development Life Cycle. SDLC ada beberapa metode, dan Game Development Life Cycle juga mempunyai beberapa metode juga. Yang akan saya jelaskan sini akan mengikuti salah satu metode yang rasional gitu ya untuk dijalankan. Game Development Life Cycle atau disingkat GDLC itu berbeda dengan SDLC. Jadi game ini ada program, ada aset, dan expert atau ahli yang terlibat itu tidak keahliannya itu bisa macam-macam gitu ya, tidak seperti yang ada di software. Sangat variatif juga sifatnya. Roles yang ada dalam selain di dalamnya ada banyak expert, salah satunya itu adalah game designer. Sub roles-nya adalah nulis skripnya, lalu bikin skenario, ya, bikin level, ya, bikin skrip, skenario ataupun level. Mereka nggak coding, mereka hanya merancang aja, merancang gamenya dari sisi skrip atau dari sisi skenario atau dari sisi levelnya. Lalu ada expert yang lain kita sebut sebagai artis, ya. Artis di sini bukan aktor atau aktris yang tampil di TV atau di sinetron atau di film ya, bukan. Artis ini itu dari kata art, itu dari seni, mereka yang berhubungan sama hal-hal seni. Tugasnya mereka itu bikin aset ya, membuat aset, contoh aset untuk background, aset untuk avatar 2 dimensi maupun 3 dimensi, aset untuk item-item dan objek ya, ini seperti balok begini, lalu icon, user interface, animasi, efek-efek ya, ada banyak. Jadi tidak hanya itu, ada banyak ya, FX, lalu ada audio juga ya. Efek ini bisa jadi ada audio atau musik ya, audio efek atau partikel. Nah, partikel biasanya kalau ledakan-ledakan itu kan dari partikel, kemudian jet itu kan dibikin dari partikel, semburan air dibikin dari partikel. Mereka yang punya peran di sana. Kemudian, nah ini ya, objects and appearances, icon seperti ini. Lalu ada audio engineer, tadi kan saya sebut ya, ada efek-efek yang terlibat untuk artis. Jadi lebih tepatnya si audio engineer ini bisa kita pisahkan totally different dari artis. Jadi yang ini A sama musik ini bisa kita keluarkan dari tim artis. Kita bisa masuk ke dalam audio engineer sendiri, di mana mereka itu nanti akan punya tugas seperti komposer ya. Jadi bikin background music sama soundtracknya mereka yang bikin. Karena ini orangnya khusus sekali ya, ahli bener. Lalu ada sound effect. Sound effect ini atau istilah lainnya itu namanya Foley. Bisa pakai Foley artis ya. Kalau Foley artis itu mereka bikinnya. Nah, kalau Foley artis ini sound effect-nya itu dibikin menggunakan merekam ya. Mereka merekam dulu, merekam suara lalu diedit. Nah, akhirnya jadi sound effect. Contohnya suara tulang yang patah itu bukan dari beneran matahin tulang, enggak, tapi dari seledri yang gede itu terus patahin gitu. Suaranya kepala yang pecah itu dari dari buah semangka yang dijatuhkan terus direkam lalu diedit. Itu bisa dari sana Foley artis, atau pakai generator ya, synthesizer atau generator atau synthesizer. Synthesizer ini
ya parameter salah satu program untuk synthesizer suara efek suara itu BFXR ya, ada BFXR. Nah, ini dia mengenerate suara-suara tertentu. Ada juga di audio engineer itu ada voice narration. Ini juga orang-orang tertentu yang suaranya khas ya, narasi-narasi yang khusus di dalam gamenya. Lalu untuk programmer, ini keahlian yang lainnya, programmer dia tugasnya hanya memprogram untuk gamenya aja. Di dalamnya ada yang programmer khusus interaksi, ada programmer yang khusus grafik untuk rendering dan sebagainya, ada programmer yang khusus untuk kecerdasan buatannya. Jadi ini nih ya ilustrasinya, bikin game developer tuh seperti apa ya, seperti dewa gitu ya. Padahal sebenarnya seperti ini nih. Ketika menghasilkan sesuatu yang bahkan itu adalah sesuatu yang sangat simpel, itu udah wow gitu. Itu yang terjadi ya, Anda rasakan sendiri ketika bikin game nanti ya. Lalu ada bagian testing juga ya. Ahli testing ini ahli ini. Mereka melakukan functional test ya, internal testing. Ada alpha tester. Alpha tester ini mensimulasikan simulasi target user ya. Misalnya kita bikin game untuk anak-anak, berarti harus mensimulasikan penggunanya harus berperilaku, harus berpikir seperti anak-anak. Bagaimana? Itu disimulasikan. Lalu pengujian di lab menggunakan internal staff, lalu pencarian bug, lalu white and black box testing ya. Dan ada beta tester. Kalau beta tester ini real user biasanya. Kalau tadi kan simulated ya. Kalau sekarang real user ada di lingkungan nyata, dan pengujiannya biasanya black box. Udah nggak pakai white box. Kalau white box itu kan masuk ke dalam program. Kalau black box ini nggak tahu dalam program itu bagaimana, pokoknya fungsi begini, apakah jalan sesuai, itu yang dites. Lalu ada user tester. Ini untuk yang bagian testing. Ada lagi namanya manager. Manager ini yang ngatur apakah projectnya itu berjalan sesuai jadwalnya. Bahkan ada beberapa manajernya yang memang punya skill ya, punya skill sebagai artis, programmer ataupun audio engineer, dan mereka berpikir bagaimana bisnis dari gamenya. Game ini kan dibikin bukan untuk sekedar have fun ya, sekedar kesukaan atau hobi, tapi juga pikirkan bisnis karena bisa menghasilkan uang game itu. Nah, dari expert yang bermacam-macam itu, mengembangkan game ini ada tahapannya. Kita pakai paper ini ya, dari tahun 2013. 3 orang ini menulis, dua orang ini bikin life cycle untuk game, dimana di dalamnya itu ada inisiasi, ada pre-production, ada produksi, ada testing yang sifatnya itu cyclic atau beriterasi di sini ya. Kemudian hasilnya dari iterasi ini itu ada beta testing dan rilis. Satu persatu. Inisiasi ini di tahap ini pengembang itu menentukan dulu gamenya mau gambaran umumnya seperti apa biasanya. Mulai dari genre, sinopsisnya, nama karakternya itu di sini. Inisiasi. Bahkan di dalam inisiasi juga dibentuk timnya juga biasanya. Penentuan role dari timnya. Nah, biasanya di inisiasi juga ada misalnya platform apa yang dipakai, game engine apa yang mau dipakai, kemudian project management software-nya apa yang mau dipakai, lalu kolaborasi programnya pakai apa ya, platformnya pakai apa, cara menyimpan program-program yang bisa diakses bersama-sama pakai apa, itu di sini di inisiasi. Kemudian ketika masuk pre-production, di sini biasanya sebelum produksi berjalan, kita harus, ini yang paling penting nih, harus mikirin game design document. Ini formatnya juga bermacam-macam, tapi intinya di dalam dokumen game design itu atau GDD ini itu mencakup beberapa elemen komponen game ya, mulai dari
sinopsis karakternya apa saja itu udah dirancang di sana. Kemudian levelnya bagaimana, kemudian itemnya, objeknya apa saja itu dibikin dalam sebuah dokumen yang mendeskripsikan game itu secara mendetil. Lalu bisa di dalam pre-production bikin prototipe dulu ya. Biasanya prototipenya nggak masuk coding biasanya. Biasanya seperti ini ya, kertas gitu, seperti kertas. Tapi sudah menunjukkan bagaimana gameplaynya, gambarannya dari prototipe kertas tersebut. Lalu ketika produksi, nah ini udah masuk dalam game engine, sudah mulai bikin aset, source code-nya ditulis, lalu hasil dari gamenya itu harus sudah bisa dimainkan, walaupun mungkin bertahap ya. Ada formal details, prototype, playable game, sudah ada menang kalahnya, lalu ada korelasi antar fiturnya ya, misalnya kalau kena bersentuhan sama musuh maka health-nya berkurang, itu di situ ya korelasi antar fiturnya. Lalu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan rancangan. Misalnya kalau ada gravitasi dia turun, kalau bertumbukan sama tanah dia nggak akan tembus tapi diem di atas tanahnya, bukan tenggelam di dalam tanahnya gitu kan. Kemudian prototipenya bisa disempurnakan, prototipe kertas tadi itu disempurnakan menjadi prototipe yang lebih ini ya. Ini tadi formal detail tuh disempurnakan menjadi prototipe yang sudah mulai kelihatan bentuk gamenya. Kemudian setelah prototipe beres baru biasanya sudah mendekati final, ada tahapan testing atau prototipe itu sudah di testing sebenarnya. Pengujian fitur di gamenya, lalu nilai-nilai variabel, konsep, dan desain apakah sudah sesuai dengan desain dokumennya itu dilakukan di sini. Kadang ini diabaikan kadang, tapi nggak boleh ya, harus diuji. Pastilah ini ada timnya sendiri, makanya setiap ada progres, setiap ada iterasi apa ya istilahnya versi berkembang dalam gamenya harus diuji. Nah, ketika testing stage itu ada report di sana ya, ada report, ada laporan tertulis gitu, bug-bugnya apa saja, apa yang harus diulangkan, apa yang harus dibiarkan, apa yang harus diubah itu dilaporkan dalam test report ini. Kemudian tes dari hasil tes itu menentukan apakah perlu dilakukan uji ulang atau lanjut ke dalam tahapan berikutnya atau pengembangan berikutnya ya, pengembangan ke tahap yang selanjutnya. Itu hasil tesnya ini. Reiterate ini berarti perbaikan atau mengulangi kembali atau pengujian ulang untuk memastikan aja bisa juga di sana. Kemudian yang harus dilakukan dalam testing stage ini harus dibikin dulu pertanyaan apa saja yang harus dijawab oleh pengujinya ya, testernya. Nah, dalam testing stage ini ada beberapa evaluasi ya, fitur gamenya, nilai-nilai konsep dan desain. Contoh beberapa pertanyaan ini, apakah gamenya itu banyak bugnya? Apakah mungkin dalam game itu bikin pemainnya itu nggak bisa jalan, udah berhenti aja stuck? Ada nggak itu? Contohnya misalnya pemainnya masuk dalam lubang, tapi dia nggak bisa keluar dari lubang. Ya, itu misalnya lubangnya terlalu dalam kan, sedangkan lompatan si karakter tuh lompatnya nggak setinggi lubang itu ya, itu contohnya. Lalu ada exploit atau glitch, ini yang biasanya backdoor ini ya, yang cheat itu ya. Disinilah lubang-lubang cheat itu bisa diterapkan tuh, ada nggak ini? Glitch itu contoh kalau di PUBG, glitchnya itu pemain bisa sembunyi di antara bebatuan itu ya. Biasanya dieksploitasi sama pemain tuh. Lalu apakah gamenya terlalu mudah, terlalu susah untuk dikalahkan? Ya, perlu dicek tuh. Apakah ada fitur yang nggak muncul dalam gamenya? Misalnya udah tulis tapi nggak keluar, kenapa harus diperbaiki? Apakah gamenya berjalan dengan normal di semua platform ya? Misalnya multi platform gamenya, dijalankan di web, lalu dibuka pakai HP ya, atau pakai PC, apakah berjalan dengan ini, harus diuji juga. Kemudian beta stage, kalau tadi kan
masih internal ya di tester yang awal tadi. Kalau di beta stage maka ini akan melibatkan orang ketiga di luar dari tim pengembang game. Biasanya publisher yang merilis gamenya nanti, lalu calon pembeli atau reviewer game. Nah, mereka yang akan bikin test reportnya. Biasanya beta stage ini umumnya berbayar kadang ya. Ada yang kalau dia publisher berarti ya nggak bayar. Kalau ini biasanya yang berbayar. Kalau publisher karena mereka yang punya urusan bisnis, maka mereka harus kunci juga. Di sini ditentukan apakah game ini siap untuk dirilis atau enggak, siap dijual ke komersil ke publik atau belum gitu ya. Dari sekian stage dari GDLC itu berakhir di sini sebenarnya. Tapi ada di dalam pengembangan game itu ada substage juga ya, ada beberapa tahapan yang sub tahapan ya. Ini contoh nih. Ini contoh tahapan-tahapan pengembangan level satu suatu game dalam 8 bulan ditampilkan menjadi 6 screen. Ini level 1 yang tahap pertama. Berubah ya. Nah, berevolusi menjadi level 1 yang lain. Ini evolusi pada level 1 yang berikutnya. Masih di level 1, masih level 1, masih level 1. Perubahannya kelihatan ya di situ ya. Ini biasanya level designer sama aset sama programmer tuh mereka berjibaku untuk menghasilkan suatu level yang layak untuk dimainkan oleh mereka. Anda lihat perbedaannya. Lalu ada juga namanya visibility studies. Ini biasanya masuk dalam pre-production biasanya. Visibility studies ini resources ya, requirement apa saja yang dibutuhkan. Ini kayak memilih game engine-nya. Lalu tadi software yang digunakan untuk manajemen proyek yang seperti saya sebutkan sebelumnya. Kemudian menentukan harga. Harga ini bisa jadi harga jual dari gamenya atau in-app purchase yang terjadi. Bisa jadi ya. Kemudian organisasi pengembang gamenya, kemudian secara teknis bagaimana, lalu apakah kebudayaan itu mengaruhi, kemudian ada nggak legal issues di sana kayak normatif, norma yang dilanggar di sana. Contohnya game Grand Theft itu kan isu ya, terjegal isu ya untuk launching di Indonesia ya, setelah berapa tahun baru launching. Atau game ini nih game yang itu tuh ada yang setelah 6 tahun baru launching itu karena legal issues ya, karena nggak sesuai dengan norma yang ada di Indonesia. Kemudian penjadwalan untuk proyeknya itu ada di visibility studies. Jadi saya rasa itu untuk game development life cycle. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.